sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa ashabihi wa man sara ala hadihi ila yaumiddin, amma ba'd. Bahadaratul kiram, para alim, para ulama, sesepuh, bini sepuh, aji sepuh, hadirin hadirat, as'adakumullah ajma'in. Teriring doa, mudah-mudahan kita semuanya dengan sebab musabab keberadaan kita di bulan suci Ramadan, dengan sebab musabab amaliyah kita di bulan suci Ramadan, membuat kita pantas masuk surga nih Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena bagaimanapun mungkin jamaah masih ingat hadis riwayat Abu Dawud, ada dua sahabat yang besti, tidak disebutkan namanya, anggap contoh saja Mufti Syafi'i, yang satunya Pak Kasbullah. Pak Kasbullah terkenal ahli ibadah sundul langit, Mufti Syafi'i pas-pasan ibadah. Pak Kasbullah yang ahli ibadah ini ternyata mati duluan, alhamdulillah. Menapa alhamdulillah. Sedangkan Mufti Syafi'i pas-pasan ibadah mati setahun berikutnya. Setelah keduanya mati, Sayyiduna Abu Talha radhiyallahu anhu mimpi ketemu Pak Kasbullah dan Mufti Syafi'i berada di pintu surga. Tiba-tiba ada sosok yang keluar dari surga menjemput salah satu daripada Pak Kasbullah dan Mufti Syafi'i masuk surga. Ternyata yang masuk surga pertama kali bukan Pak Kasbullah yang ahli ibadah mati syahid fisabilillah, justru yang masuk surga pertama adalah siapa Bapak Ibu? Mufti. Siapa Bapak Ibu? Alhamdulillah. Mohon izin masuk surga dulu Pak Kasbullah. Ini Ustaznya curang, sing ceramah sopo ya terserah saya. Ternyata Mufti Syafi'i masuk surga duluan, yang kedua baru Pak Kasbullah. Setelah bangun tidur, Sayyidina Abdullah Al-Ansari radhiyallahu anhu cerita kepada semua muhajirin dan ansar radhiyallahu anhu. Semuanya takjub. Ketika Rasul dapat cerita tidak takjub. Lalu Rasul bertanya, kalian takjub heran kenapa? Itulah ya Rasul, kenapa yang ahli ibadah matinya perang syahid fisabilillah, kenapa Pak Kasbullah malah nomor kedua masuk surganya? Oh begitu. Rasul SAW pun bertanya, ahayun ba'dahu sanah wahidah, apakah itu Mufti Syafi'i sempat hidup setahun berikutnya? Bala ya Rasulullah, tentu. Adraka Ramadan, apakah bertemu Ramadan? Enggak kanjeng Rasul. Asama au qama kada wa kada, apakah sempat poso, sempat qiyamul lail, tarawih, dan sempat ini dan itu Mufti Syafi'i? Betul kanjeng Rasul. Akhirnya Rasulullah bersumpah demi Allah, surga di Mufti lebih unggul daripada Pak Kasbullah. Bahkan jarak kedua surga lebih jauh antara langit dan bumi. Ternyata sebab musabab siji, yaitu ketemu bulan suci Ramadan. Ditambah lagi kita panjenengan beramal soleh, poso, tarawih, dan tetap bengek yang lainnya, mudah-mudahan membuat kita pantas masuk surga Allah. Amin Allahumma amin Allahumma. Lanjut atau lanjut? Itu sekedar motivasi. Lebih-lebih ingin mengompori panjenengan. Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam hari-hari terakhir bulan Sya'ban setiap hendak ketemu Ramadan dan awal malam daripada bulan Ramadan mesti woro-woro mengadakan acara munggahan. Rasul setiap tahun hendak ketemu Ramadan ngadain acara munggahan. Hanya saja acara munggahannya diisi apa? Woro-woro ceramah, khutbah, pembekalan tentang ilmu Ramadan. Isinya apa? Ayuhan nas. Ceramahnya Rasul berhari-hari, waktu demi waktu, pindah tempat. Hei manungsa. Bapak Ibu mohon izin manungsa atau tidak? Alhamdulillah. Hei manungsa, qad ja'akum syahrul Ramadan. Hampir datang atau telah datang bulan Ramadan. Syahrul azim, syahrul azim, syahrul azim, syahrul mubarak. Iftarada alaikumus siyam, Allah wajibkan puasa. Wa sanna alaikumul qiyam, Allah sunnahkan qiyam Ramadan, salat setiap malamnya. Dan seterusnya, tuftahu fihi abwabul jannah wa tughlaqu fihi abwabul jahim wa tughallu fihi syayatin wa fihi lailatul min alfi syahr. Dan panjang kalam khutbah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
ternyata yang disinggung pertama kali amal soleh yang sifatnya sunnah urutan wahid adalah sholat sunnah tarawih yang paling ditekankan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebelumnya mohon izin Bapak Ibu, ngemeng-ngemeng Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan ceramah tentang Ramadan dari hari demi hari, tempat demi tempat, waktu demi waktu. Kira-kira menunjukkan kanjeng Nabi niku ketemu Ramadan, pengen ketemu Ramadan, berada di bulan Ramadan, senang atau seneng? Saya ulangi lagi. Kira-kira kanjeng Nabi atine lho hendak ketemu Ramadan, atine ku bunga napa bunga epol, seneng napa seneng? Ini sekelas kanjeng Rasul. Sudah masuk, terampuni seluruh dosa, kesalahan, khilaf, jaminan surga. Ketika Ramadan datang mesti seneng. Maka tamparan buat saya panjenengan, kok ketemu Ramadan wajib lebih seneng daripada senengnya kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Terus Pak Bu, kira-kira kanjeng Rasul dari ceramah, pindah tempat, pindah waktu, menunjukkan Rasulullah egois tentang senengi, nopo ditransfer ke orang lain. Ditransfer. Sama itu nasihat buat kita, wahai orang tua yang punya anak didik, punya jamaah, punya komunitas, tolong gandeng tangan, ceramai mereka, gugah semangat mereka, bungahkan mereka. Kalau toh berhasil tarawih, ajak yang lain tarawih. Jika memang puasa, ajak yang lain puasa. Apalagi bulan Ramadan, bulan di mana waktu fi syayatin, kata Rasul, seluruh setan terbelenggu. Setan, pocong, gendruwo, gerandong, ini pelet, apa nih? Kuntilanak, anak kuntil, semuanya dibelenggu Gusti Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini guyang-guyang Pak ya. Awas orang paham ini. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Artinya jika setan dengan segala jenisnya dibelenggu oleh Gusti Allah, maknanya para alim ulama berkata bahwa keinginan untuk maksiat insya Allah lebih keren daripada di bulan selain Ramadan. Monggo Bapak Ibu, ajak gandeng tangan, tarik anak bojone, ayo semangat ketika bulan suci Ramadan. Pak, khususnya sebelum malam terakhir, saya kompor-kompor secara umum. Siti Aisyah kan pernah bersumpah, demi Allah, idza dakhala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-ashr al-awakhir min Ramadan. Kalau sudah masuk 10 hari sebelum malam terakhir Ramadan, mesti amalia Rasulullah SAW secara global perlu. Yang pertama, ahya al-laila. Riwayat yang lain, ahya al-laila kullahu. Rasulullah SAW melakukan melek malam, melakoni sholat kullahu. Bahkan riwayat yang lain, seluruh malam Rasul isine sholat, orang tunggu babar belas. Allahumma sholli ala Muhammad. Itu sekelas Rasul. Terus apa lagi? Bagaimana dengan gandeng tangan Rasul kepada keluarga anak mantune? Yang kedua, syaddal mizar, benar-benar fokus iktikaf di masjid, bukan istrikaf. Yang ketiga adalah aiqadhu ahlahu kullah. Keluarga ni ahli bait Kanjeng Rasul SAW digugah, dibangunkan, ayo bangun. Kalau perlu bahasa kita gebyur untuk melek-melekan sholat munajat di bulan Ramadan. Makanya tambahlah 5 jam saja insya Allah. Siap kira-kira 5 jam? Ya. Alhamdulillah. Ternyata Siti Aisyah kedatangan tamu para tabi'in terkait amalan sunnah prioritas. Wahai Siti Aisyah, kira-kira durasi tarawih witir Kanjeng Rasul, qiyam Ramadan Kanjeng Rasul itu kaya apa? Berapa jam waktunya? Ternyata Rasulullah walaupun maksum terjamin surga, ini tetap mengajari seminimal-minimal qiyam Ramadan. Ternyata malam 21 Rasul ngimami sholat. Tanpa sengaja Rasul menuju mihrab Nabawi, Allahu Akbar, sebutan semuanya Allahu Akbar. Hadisnya Bukhari dan Muslim rahimahullah ta'ala.
Ternyata selesai sulusul lail al-awal, sepertiga malam pertama. Sekitar jam 11 malam baru selesai. Belum lagi Rasulullah tahajud dewean. Kira-kira di sini sampai jam 11 atau jam 12 malam biasanya? Jam 12. Jam 12. Alhamdulillah, wajib-wajib ngapusi. Allahumma sholli ala Muhammad. Malam kedua-dua Rasul ditunggu gak keluar. Malam kedua tiga keluar. Allahu Akbar. Sebutan para sahabat Allahu Akbar. Langsung selesai jam berapa di Siti Aisyah? Sulusai al-laili al-awwalain, 2/3 malam habis buat sholat bersama Rasul. Sekitar jam 2 dini hari. Sama di sini. Beda tipis. Ngapusi. Jam 2 dini hari. Malam ke-24 ditunggu gak keluar kanjeng Rasul. Kemudian malam ke-25 yang terakhir jamaah yang Ramadan sama Rasul secara langsung. Selesai jam berapa Siti Aisyah? Kubailal fajri, menjelang subuh, persis adzan subuh baru selesai. Allahu Akbar. Dan kebiasaan seperti itu, qiyam Ramadan bermalam-malam, tidak ada cerita kurang daripada sepertiga malam. Mustahil bisa ditemukan hadis maupun ayat kurang dari sepertiga malam. Ternyata jamaah itu berlanjut di zaman Sayyidina Abu Bakar. Sayyidina Umar pun berlanjut. Cuma bedanya Sayyidina Umar zaman beliau radhiyallahu anhu wa radhiyallahu ta'ala anhu, para sahabat mulai banyak yang sepuh-sepuh, akhirnya sholatnya pakai tongkat. Ibnu Taimiyah dalam Majmu' Fatawa pun demikian. Sayyidina Umar pun biasa memakai 23 rakaat. Kemudian Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib 23 rakaat. Bahkan setelahnya zaman tabi'in 40 rakaat. Imam Malik 36 rakaat. Ya salah. Yang penting itu bukan jumlah rakaat. Yang penting adalah habiskan waktu malam di dalam sholat. Baik 11 rakaat, monggo. 23 rakaat, monggo. 36, monggo. 41, monggo. Seperti ulama-ulama Yaman, tabi'in 100 rakaat, monggo. Yang prioritas bukan jumlah rakaat, yang penting suwe-suwenan, tenang menghabiskan waktu malam dengan sholat. Manggung-manggung apa syarapahan. Allahumma sholli ala Muhammad. Ya salam. Jumlah para sahabat, para makmum piye Siti Aisyah? Apakah pada kapok? Lah, Siti Aisyah bercerita, semakin malam semakin habis sampai subuh, semakin full itu jamaahnya, makmumnya. Sampai-sampai kata Siti Aisyah, dalam Masjid Nabawi full dengan menungso para makmum, luar masjid full dengan para sahabat makmum, termasuk wafid turuk di jalan-jalan ganggang sekitaran Masjid Nabawi penuh dengan para makmumnya Nabi Muhammad SAW. Mirip dengan masjid kita pada umumnya, apalagi sudah pertengahan Ramadan. Masya Allah, jamaah sampai luar masjid, di jalan-jalan ganggang, pasar-pasar, warung-warung, mal-mal. Allahumma sholli ala Muhammad. Dalam ini ya kosong. Ya salam. Terakhir 1,5 menit. Sayyidina Ali kepo protes, zidlana rakaat ya Rasulullah, tolong tambahi sih sholatnya kanjeng Rasul. Kita masih kuat walaupun tanpa sahur orang apa ya Rasulullah. Apakah Rasul saat itu menyampaikan bid'ah dolalah finnar? Lah, tidak dipermasalahkan, nambah berapa ratus rakaat gak masalah. Makanya dalam Majmu' Fatawa juga demikian. Rasul tidak pernah menentukan jumlah rakaat tarawih Ramadan. Kemudian apa jawaban Rasulullah SAW? Ali radhiyallahu anhu karamallahu wajhah. Penting ini Bapak Ibu. Man shalla ma'al imam, man qama ma'al imam. Riwayat yang lain, sapa wonge qiyam Ramadan bersama imam. Sing penting ana imame, ora sendirian, meskipun boleh. Walam yansharif hatta yansharif imam, dan makmum tersebut tidak mau berhenti dari sholat kecuali sang imam berhenti, baru makmum berhenti. Apa balasannya? Ganjarannya kutibalahu. Riwayat yang lain, husibalahu, tertulis, terhitung baginya tetap pahala ajrul qiyamil lail al-kamilah, seperti qiyamul lail Ramadan tarawih itu sepanjang malam tanpa berhenti. Sing penting makmum gak berhenti kecuali imam berhenti. Imam ngajak 100 rakaat, makmum
siap 100 rakaat kalau ingin dapat pahala sepanjang malam tarawih witir. Alhamdulillah. Karena Bapak Ibu sudah banyak yang manggung tak anggap lebar. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Insyaallah subuh ketemu lagi di episode akan datang. Subuh nanti bahas mahar-mahare bidadari surga itu apa wae. Kita akan bahas di waktu subuh nanti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.